Oke, kembali lagi ke Cetak Channel bersama gua Kiat. Hari ini kedatangan Mbak Marissa Tunjung Sari. Apa kabar? Halo Mas, baik. Kok ini salaman nih kita ya? Gue pikir lagi kayak mau persilakan gitu. Ini Beda Marissa. tipis ya. Kita mah langsung to the point aja. Jadi Mbak Sasya ya, biasa dipanggil ya. Sasa. Itu bekerja di fotografi kan? Betul. Bisa diceritain sedikit nggak? Bekerjanya seperti apa sih di fotografi ini? Oh, sebagai profesional ya, artinya terjun sebagai profesi. Itu kemarin baru bulan Juli aku merayakan 14 tahun aku bekerja di bidang ini. Berarti ini udah masuk ke tahun ke-15 kan. Ya. Itu aku benar-benar 100% murni penghasilanku Dari fotografi. dari dunia fotografi. Enjoy? Sangat. Karena yang membuat aku memutuskan untuk pindah ke fotografi kan pertama karena jatuh cinta kan. Iya. Oke. Karena lebih ke spesifiknya di bidang apa nih fotografinya? Apakah komersial kah? Apakah travel kah? Ataukah apa? Kalau yang sekarang sih sebenarnya di dalam bidang bisa dibilang travel, jurnalistik travel. Jurnalistik travel. Tapi untuk mencapai ke situ itu proses pencariannya juga panjang. Karena aku memulai karirku dulu itu justru dari dunia otomotif. Awalnya justru otomotif. Iya, aku dulu kan di Kompas Gramedia Group. Aku tuh sudah di influence tentang fotografi udah cukup lama. Iya. Tapi benar-benar akhirnya datang memutuskan untuk berkenalan dengan fotografi itu atas keinginan sendiri. Itu berawal dari kamera yang tertinggal di rumah, terus aku motret, kemudian aku pikir, wah ini menarik banget ya gitu ya. Apalagi feedback dari teman-teman itu bagus kan ya? Gitu. Tapi problemnya adalah bagaimana caranya aku bisa. Waktu itu aku lagi berpikir, apakah karir ini yang akan aku tempuh? Masalahnya kan kalau pindah karir harus bertanggung jawab ya. Berat ya? Iya, harus bertanggung jawab gitu. Artinya dalam hal itu, pada saat itu kan aku kan single mom. Jadi aku harus bertanggung jawab ketika aku pindah karir, karir itu harus menghidupi aku dan pasti anakku dong. tentunya ya gitu loh. Tapi kemudian tawaran yang akhirnya aku putuskan itu adalah masuk ke Gramedia Group, di Otomotif Group, Gramedia Kompas, aku masuk di Otomotif Group. Nah, kenapa aku memutuskan masuk di otomotif tidak yang lain-lain? Karena di situ aku ingin, di situ sekali lagi ini bukan nyari, yang dipikirin itu bukan ujungnya uang dulu ya, tapi dipikirin bagaimana membuat portfolio. Dan ketika di otomotif itu tantangannya adalah di situ kan semua serba teknis. Benar. Semua ya pemotretannya serba teknis ya, di mana aku harus memotret subjek yang berkecepatan tinggi, kemudian di situ semua isinya laki-laki semua, dan tidak hanya memotret. Itu yang aku incar karena di situ aku akan belajar banyak hal, termasuk jurnalistik, termasuk multitasking, termasuk skill yang lain seperti menulis. Pada dasar itu aku suka fotografinya. Suka fotografinya. Karena pada saat kita aku nol soal otomotifnya aku pada nol. saat itu ya. Yes. Jadi learningnya fotografi plus otomotif ya dong. Iya itu. Berat banget dong. Enggak sih. Enggak sih karena aku punya editor-editor yang menurut aku. Oke. Aku beruntung memilih otomotif karena editor-editor aku tuh semuanya karakternya yang mentor banget gitu. Iya. Ada PR agency yang kebetulan kontak sama editorku. Dia nyari seorang calon yang akan ditempatkan posisinya sebagai PR media, yang tahu otomotif. Pada saat itu aku lumayan tahu otomotif, sudah ngelotok. Pas banget itu. Nah iya, terus editorku ya, aku punya editor foto, editorku ya, bosku yang merasa bahwa dia bilang itu karir lo akan bagus di situ karena lo akan belajar hal yang baru lagi. Nah di situ aku kan bilang, tapi kan aku pengen belajar foto. Nah di situ kamu tetap akan bisa motret ya, tapi kamu juga bisa belajar mengenai kepiaran, sekaligus kamu lagi memperdalam penulisanmu, tapi dari sisi yang lain gitu kan. Benar. Nah aku terima tuh, aku kerja di sebagai PR. Dan yang kalau aku ngerasa nih, aku tuh selalu diberkati karena ketika aku terjun, aku memilih Otomotif Group, itu adalah pilihan yang sangat
baik. Karena di situ aku belajarnya di tempatnya gila-gilaan. Jadi istilahnya aku akselerasi, tidak instan, tapi akselerasi. Karena kan setiap hari, jadi nggak instan gitu. Benar. Kemudian ketika aku terjun di PR, aku tuh masuk PR yang cukup sulit. Kalau buat anak PR mereka tahu, karena ini produknya adalah berhubungan dengan rokok, gitu. Benar. Nah, rokok yang mensponsori kegiatan event otomotif, ya. gitu. Oke. Nah, berarti selama di PRing fotografinya tetap bisa learning dong, bisa belajar dong ya? Tetap. Jadi karena aku punya latar belakang fotografi, justru itu ngebantu banget. Misalkan kan aku harus mengirimkan newsletter. Harus mengirimkan apa sih istilahnya tuh kalau kita habis kompetisi kan aku harus ngirimin kayak press release untuk media ya, ke seluruh media di Indonesia ya kan. Tapi kan ngirim press release tidak hanya tulisan, harus berupa foto. Biasanya kami tuh ngambil dari beberapa teman-teman yang ada di lapangan kan. Tapi disitulah aku belajar untuk belajar kurasi jadinya. Karena aku mengerti foto, jadi aku mengerti value foto apa yang kalau dikirim itu bisa nyangkut di teman-teman di media. Di situ aku belajar banyak. Justru di situ ada extra skill belajar untuk memilih foto, kurasi kurator untuk kurasi dan kurator, dan kadang-kadang aku juga harus terjun juga sendiri untuk mengambil gambar karena angle yang kuceritakan kan spesifik brand tertentu. Iya, benar. Kalau aku misalkan hanya percaya ke orang gitu. Bukan percaya, maksudnya kalau aku hanya mengandalkan teman-teman jurnalis yang lain, mereka kan kepentingannya semua klub kan. Kan kayak klub motor itu kan ada sponsor-sponsornya. Sementara kepentinganku kan dari klienku sendiri gitu. Jadi aku ada juga cari-cari foto sendiri. Makanya sebenarnya ini ya luar biasa juga ya. Biasanya kalau PRing itu udah nggak konsentrasinya ke foto. Biasanya kebanyakan. Tapi aku nggak punya hidup, Mas. Itu aku lakukan dengan baik pekerjaan itu. Tapi aku nggak punya kehidupan. Iya. Jadi pada suatu waktu nih kan aku deket dengan seseorang nih ya. Terus aku tuh pulang dari liputan itu di tengah jalan aku ditelepon sama bosku. Kita harus mengirimkan press release ini, ada peristiwa lah gitu. Aku berhenti di tepi sawah. Padahal kita rencananya hari itu mau makan malam lah apa. Aku buka laptop dan kerja gitu loh. Bisa kebayangin nggak? Bete banget nggak kalau waktu itu jadi pasangan aku? Ini mikirnya padahal si cowok ini, aduh, nanti kita akan makan malam nih apa? Berhenti dulu ya. Berhenti dulu ya. Terus buka laptop. Gitu. Setelah 2 tahun kemudian ya aku pikir sudah cukup ya. Bukan cukup belajarnya, tapi memang aku rasa kehidupannya cukup harus komit lebih ini ya. Aku pikir ya enggak lah. Sudah cukup gitu ya, tapi artinya kalau untuk belajar sih tidak, cuman untuk kehidupan yang itu kayaknya oke udah gitu. Terus aku resign, tapi aku hubungan baik dengan semua, dengan baik ya. Iya, dengan klien dan bos aku juga. Sampai sekarang juga kami masih hubungan baik. Kemudian dari situ, nih aku lupa ya, dari situ aku kemana ya? Oh, dari situ aku benar-benar murni freelancing. Iya, aku freelance, benar-benar freelance. Lebih ke apa tuh freelance-nya? Di situ aku mulai memang dari awal sebenarnya gini. Aku memang dari awal kalau teman-teman tuh ngelihat di akun zaman dulu ya Multiply. Multiply betul. Di zaman Multiply, di zamannya apa namanya Friendster dan FN gitu ya. Kalau kelihatan aku dulu kalau teman-teman di FN lama tuh taunya aku motret di Ayo Foto juga. Teman-teman tuh taunya aku tuh motret manusia. Orang ya. Orang. Aku tuh seneng banget motret orang, portraitur. Tapi aku sungguh tidak terlalu tertarik untuk terjun di wedding. Oh, kenapa? Gitu. Entah ya, pokoknya aku tidak tertarik untuk terjun di wedding gitu. Kalau menurut aku ya, ada pemikiran-pemikiran aku yang aku pikir aku butuh rilis yang lebih, yang lain lah gitu. Nah, ketika itu aku mulai masuk ke, sebenarnya pada saat PR itu sudah ada paralel, ada peristiwa-peristiwa kayak misalkan aku menang lomba fotonya Kompas. Terus kemudian aku menang lomba fotonya National Geographic yang internasional. Lonely Planet, sorry Lonely Planet gitu. Aku tuh masuk berapa besar ya? 20 besar seluruh dunia. Aku dapat hadiah Nokia emas. Dapat Nokia emas terus dibeli sama Arif Budiman Palembang. Jadi aku harus jemput hadiahnya, bayar pajak.
di Iya, kantor iya. pos. Nokia itu Nokia yang limited edition. Oke. Tapi kemudian masuk brand Samsung, di mana di situ image yang ku dapat, jenama aku, itu apa namanya, self branding aku, Iya, iya. itu adalah edukasi, ngajar, dan aku ingat. Jadi di antara itu, karena aku senang ngajar, nah aku berguru sama Harlim. Nah ketika itu Harlim itu kan kalau bicara teknis banget. Nah aku tuh menerjemahkan dia, gimana caranya aku ngerti apa yang dia bicarakan. Dan itu aku berusaha menerjemahkan bagaimana caranya menerjemahkan dalam metode pengajaran yang sangat simpel. Nah untuk membuktikan aku bisa mengajar dengan baik, aku ngelamar ngajar di SMP. Sekolah biasa berarti. Sekolah biasa. Oke. Jadi aku sebagai guru kurikulum, ekstrakurikuler fotografi. Dan memang ada di sekolah itu kebetulan. Ada namanya SMP Aliklas. Nah itu aku ngajar anak SMP. SMP, iya SMP. Eskul ya berarti ya. Iya eskul, bener-bener ngajar eskul kan. Nah di situ aku berpikir sama kayak aku ingin belajar foto, bagaimana aku akselerasi kemampuan teknisku, makanya aku terjun di otomotif biar teknisku membaik dengan baik dengan cepat gitu ya, bukan instan, cepat. Kemudian aku ingin belajar mengajar bagaimana aku bisa efektif menyampaikan bahasa aku bisa sesederhana mungkin dan bisa diterima tapi gimana siapa yang bisa mengerti bahasa yang sangat sederhana, tentu kan anak-anak ya. Karena kalau ngomongin teknis fotografi sebenarnya sama aja. Memang sama. Sebenarnya. Apa yang gue sampaikan sama anak SMP, anak kuliah tuh sama aja gitu kan. Cuma tinggal cara penyampaiannya itu makanya jadi kan mengajar ini kan skill yang berbeda lagi nih. Iya, benar. Nah di situ aku ngajar. Ternyata anak-anak happy gitu. Aku juga senang gitu kan. Terus udah gitu di situ aku kemudian brand Samsung masuk. Aku dikontrak sebagai brand ambassador Samsung ya. Ya untuk 4 sampai 5 tahun. Nah habis itu aku programnya terprogram ya bersama Samsung itu. Gitu. Nah kalau jadi kadang-kadang gini, pada saat orang bekerja lalu dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan berkarir sendiri. Nah itu banyak sekali kendala gitu loh. Nah kalau Mbak Sasa ada kendalanya nggak? Jadi kendalanya macam-macam ya. Jadi, kok pas giliran jalan sendiri nggak punya klien atau lama untuk mendapatkan. Nah itu aku beruntung. Aku tuh punya mindset dari dulu focus on the solution not the problem. Jadi waktu aku terjun ke dunia freelance itu aku nggak pernah berpikir bahwa aku tidak akan berhasil. Nggak akan ada yang nggak pernah gitu berpikir ke sana. Bukan GR ya, tapi aku nggak pernah berpikir ke sana. Aku pikirkan gimana nih strateginya ya. Aku harus kerja di apa ya? Harus bukan bilang bahwa aku kalau masuk ke sini pasti laku. Enggak kayak gitu sih. Tapi aku gitu ya. nggak tahu juga. Tapi aku nggak mikir ke sana. Aku lebih mikir ke karena kan tadi aku bilang pada saat itu posisiku kan aku single mom. Jadi aku harus bertanggung jawab ketika aku sudah menentukan pilihanku gitu. Benar. Nah, berarti ini di tahun ke-15 ya berarti ya? Ya udah masuk tahun 15. Tahun 15 ya. Jadi selama ini lebih banyak mengerjakannya apa? Nah dari situ kan kebentuk. Jadi aku dari awal itu berfotografi tidak pernah aku menentukan bahwa aku adalah fotografer human. Aku nggak pernah menentukan itu. Tapi kemudian aku lebih melihat kepada di mana passionku itu aku mengerjakannya dengan sepenuh hati. Jadi misalkan pada saat aku di otomotif, pada saat passionku kan sebenarnya bercerita. Ya, bukan di otomotifnya sebenarnya. Bukan di otomotifnya. Passionku adalah bercerita. Di otomotif pun yang diceritakan kan ada mobil, ada motor. Ada manusianya kan, tapi kan bagaimana menceritakan itu kan adalah passionnya. Nah ketika aku di Samsung, mereka juga support aku bercerita, gitu loh, dengan tadi banyak bertemu orang, mengajar, terus kemudian mereka banyak sekali membiayai semua perjalananku. Aku juga pernah waktu ulang tahun, Pak Mama masih ingat nggak? Aku pernah ulang tahun pernah dikasih hadiah Samsung ke Amerika kan ke Los Angeles, sampai orang-orang sampai komentar gini, gila ini perusahaan ngasih Sasa ulang tahun ke LA. Aku ulang tahun di ini, di mana tempat judi itu apa? Las Vegas. Tanggal 9 Januari hari itu aku ada di Las Vegas merayakan my birthday.
Tapi aku Luar biasa. bukan mereka ngasih hadiah ke aku ya, tapi lebih tepatnya semesta ngasih hadiah ke aku ya, Tuhan ngasih hadiah ke aku. Tapi yang pasti aku dipilih sama Samsung perwakilan dari Indonesia, dari beberapa di dunia gitu. Kita ketemu di Las Vegas. Oh, Jadi karena aku tadi bilang bercerita, jadi aku nggak pernah kayak melabelkan diriku adalah travel photographer, tapi orang-orang melihatnya seperti itu. Tapi kalau dari sisi aku lebih seneng, passion aku adalah bercerita. Jadi anything sebenarnya yang berurusan dengan cerita gitu loh. Akhirnya kemudian ceritaku itu sangat spesifik larinya kepada pariwisata, ya bukan travel tapi pariwisata. Jadi aku bisa menceritakan banyak hal, aku bisa menceritakan manusia, bisa menceritakan makanan, bisa menceritakan arsitekturnya, krianya, kainnya atau apapun gitu kan. Jadi lebih kepada inilah betul. Jadi bukan spesifik misalnya landscaper bukan, Enggak. gitu kan, portraitur bukan, iya gitu. enggak. Tapi dari apa yang Mbak Sasha lihat itu bisa dijadikan sebuah cerita. Ya, betul. Basically seperti itu ya. Ya, Gitu betul. ya. Jadi misalnya kalau kita lihat seorang ibu-ibu ya, nah ini kan pasti, sebentar, ya, seorang ibu-ibu gini kan, ini kan lebih banyak ceritanya gitu loh kan. Foto itu sebagai penguat dari ceritanya juga, begitu Bu? Apa seperti itu? Foto berdiri sendiri, cerita berdiri sendiri. Tapi mereka saling menguatkan satu sama lain gitu. Saling memberi konteks pada masing-masing. Oke. Nah, berarti selama ini untuk ke pariwisatanya udah berjalan berapa lama? Jadi yang tadi aku bilang karena aku fokusnya itu jelas ya, bercerita. Jadi semua yang datang ke aku klien itu semuanya memang mendukung perjalananku bercerita. Kayak tadi Samsung kan, terus kemudian abis selesai Samsung, kemudian masuk Citylink. Masuk Citylink. Jadi waktu itu aku tuh di awalnya tuh karena aku jadi juri jurnalistik kan. Di situ kan sebenarnya banyak ya, karena aku sempat jadi juri Garuda juga, Garuda segala macam yang event-event internasional. Di situ kan aku jadi ditempa untuk menjadi editor. Ya kan, ditempa untuk menjadi kurator lah. Bukan kurator dalam arti kurator seperti Mas Firman Iksan ya, tapi maksudnya kurator sebagai artinya editor lah gitu. Nah, ketika satu saat Citylink tuh kontak aku diajukan pertanyaan yang sangat sederhana. Apa yang mereka pertanyakan? Ini kita punya buku, punya majalah, kita baru bikin satu edisi. In-flight ya? In-flight, baru satu edisi. Menurut kamu gimana? Menurut aku jelek. Aku fair aja ya. Fair. Kan aku kan orangnya kalau memang bagus aku bilang bagus gitu kan. Kalau kurang memang kurang. Kurang memang kurang gitu. Aku bilang bukan jelek, aku bilang Pak ini belum oke, aku bilang gitu. Kemudian aku tuh punya ini yang akhirnya jadi klienku ya selama 6 tahun. Aku tuh punya klien yang luar biasa. Habis itu Pak VP-nya malah nanya balik. Oke, kalau ini itu tuh yang waktu itu Pak Direktur sama Pak VP bilang ini. Oke, kalau ini nggak oke, kamu bisa membuat ini oke dong, gitu. Kalau kamu bilang ini nggak oke, berarti kamu tahu jawabannya untuk bisa ini oke. Sebagai VP. Tapi kalau dia nanya, kalau kamu bilang ini nggak oke, berarti kamu tahu cara yang membuat ini oke. Aku bilang aku tahu cara membuat ini oke gitu. Akhirnya mereka, ya itu aku bilang aku punya klien yang luar biasa, Pak Hans, Pak Haris gitu ya. Semua itu memberi kepercayaan diri kepada aku untuk belajar bersama. Jadi Linkers aku pegang Juni 2014. Aku resign Maret 2020 pada saat besoknya pandemi, April tuh pandemi gitu. Nah aku pegang 6 tahun itu dapat penghargaan setiap tahun dari perunggu, silver, sempat silver nggak ya, langsung sebagai the best magazine. Sebagai the best magazine sampai beberapa tahun ke depan. Luar biasa ya. Dan ya di situ kan banyak. Jadi pada saat itu Mbak Sasha itu secara keseluruhan overall dari majalahnya atau di beberapa rubrik aja? Overall semua. Aku kan pimpinan redaksinya. Di Linkers tuntutannya adalah bukan tuntutannya adalah aku belajar, aku manage tim. Gitu, beda nih mental yang harus di prepare nih beda. Aku harus jadi leader, aku harus memanajemen tim yang kecil itu, kemudian aku harus berpikir konten, kemudian aku harus belajar berproses, kemudian aku harus belajar untuk berkomunikasi interpersonal dengan
begitu banyak orang. Artinya orang dalam corporate sendiri, kemudian di luar adalah ada dinas, ada masyarakat umum gitu kan. Karena kan ini bikin buat majalah ya. Benar, Artinya bukan seperti kita sedang traveling, kita hanya butuh konten buat Instagram, tapi kan pertanggungjawabannya kadang-kadang panjang nih gitu. Benar-benar. Ya luar biasa ya, maksudnya ini kalau sekarang sih kalau aku lihat lebih banyak ya, ada travelingnya, ada apa namanya tourismnya, ada jurnalismenya begitu ya. Nah itu kalau di Linktree diklik ya, ya, nah nanti di situ akan masuk portfolio atas yaitu nanti bisa kelihatan apa yang brief ya, lebih kepada brief. Jadi biasanya kan ini sampai 2008 sampai 2021, cuman aku setiap 2 tahun, jadi brief pengalamanku hanya aku cantumin 2 tahun, jadi tahun berikutnya aku hilangin. Gitu. Iya. Untuk ngasih ke aku aja Pak. Jadi biar bahwa jangan ngelihat yang kemarin. Ini sekarang kamu udah harus memperbarui portfolio gitu kan. Updating. Kalau aku menggantungkan diri kepada kehebatan portfolio di tahun sekian, aku nggak move on kan. Nah ini aku sebelumnya. Linkers ya. Sebelumnya aku motret buat movie, terus aku coba motret juga buat buku, konsepin buat buku, behind the scene movie, buku gitu kan. Terus ini buat magazine, ini My Love. Nah katanya suka sama apa namanya satwa juga. Banyak yang ngomong nih soalnya. Mau ditanya sekalian biar pada tahu. Bener gak sih? Iya. Kalau ini kan, nah ini kecintaanku yang lain tuh abstrak. Jadi sebenarnya untuk membalance. Nah ini kayak gini nih. Ini kan 2021 2022. Kalau lihat ke sebelumnya kayak gini kan. Tapi yang 2020 udah aku hapus sengaja. Emang begitu ya? Iya, supaya aku bilang aku selalu bergerak moving forward. Jadi aku nggak akan melihat bahwa ketika orang lihat portfolioku, orang akan bilang bahwa gue pernah, bukan masalah gue pernah. Jadi kayak gitu loh. Makanya aku selalu hapus. Jadi aku selalu 2 tahun gitu. Jadi updating terus ya? Iya, updating. Setiap 2 tahun. Iya. Jadi orang akan melihat 2 tahun terakhir. Ini kayak 2021, 2022. Nanti begitu 2023 hanya 2022 sama 2022 sama 2023. Kalau masalah binatang, jadi memang dari kecil aku memang hidup dengan binatang. Oh gitu. Iya, maksudnya dari kecil tuh dari aku benar-benar kecil. Dari kecil kalau kata bapak aku, kalau bapak aku bilangnya gini, kamu tuh pernah, ini bapak tuh lagi bawa jalan, tahu-tahu kamu hilang, begitu noleh. Jadi ada apa labrador ada anjing labrador bukan anjing labrador, ada anjing yang Jerman itu yang satunya herder yang tinggi yang tinggi besar itu, tiba-tiba aku udah megangin gitu loh, padahal itu anjing terkenal galak. Kata bapak aku bilang gini, iya kamu tuh emang dari kecil udah begitu gitu kan. Nah jadi sampai sekarang tuh semua binatang tak ajakin ngomong. Nah yang terakhir ini yang ada di depan kamarku kan ayam. Jadi aku tuh sering banget dari ada ayam aku ajakin ngomong kan. Sebenarnya aku ngajakin ngomong semua binatang gitu. Nah terus aku tuh iseng bikin video, viral. Jadi aja semua orang taunya ayamku itu namanya Avatar. Jadi dia kayak aku jadi sekarang jadi aku pansos gitu sama Avatar gitu. Tapi memang sengaja diajak ngomong ataukah memang dilatih? Enggak. Itu natural aku aja. Ngerti. Jadi itu salah satu video yang viral banget itu ya, viewernya 7,5 juta. Jadi viewernya Avatar itu 7,5 juta. Itu videonya tuh aku nyuruh Avatar manggil bebek. Jadi aku suruh dia manggil bebek, dia manggil. Manggil. Jadi dia udah manggil kan, dia balik lagi ke aku. Tapi dia datang sendiri. Terus aku bilang, "Mana Desi?" Dia balik lagi. Terus dia bawa itu bebek ke depan aku, dia bawa puter, bener-bener diantar sampai ke depanku. Itu aku videoin in one take. Nah itu di TikTok aku tuh ya punya follower segini. Itu 10 tahun aku di Instagram.
si Avatar itu 2 bulan di TikTok sama aku followernya. Kalau aku lagi live tuh semua pada bilang ini mana Desi, mana Avatar. Mereka nggak nanya aku. Jadi mereka taunya Avatar sama Desi. Jadi aku pansos sama Avatar. Oke. Nah sekarang kalau misalnya ini kita tinggalkan dulu yang hewannya, kan passion di ngajar nih. Ya. Kedepannya pengen punya sekolah kah? Pengen punya apakah? Karena saya sendiri dulu pernah ya. Jadi aku pernah pingin memberikan edukasi fotografi seluruh Indonesia. Jadi saya pernah bikin namanya tema fotografi untuk Indonesia. Waktu itu jadi saya kasih free semua daerah yang mau. Dan itu baru berjalan sekitar 4-5 kota. And then karena kebetulan Kemenpar sering ngajak kita pergi, jadinya itu tertinggal lah gitu. Padahal aku seneng banget gitu loh, bisa ke kampung, bisa ke dalam, dan bisa bercerita dan bisa memberikan edukasi. Aduh itu seneng banget gitu. Nah makanya dari Mbak Sasha sendiri punya angan-angan gak sih ke depannya seperti apa untuk mengajar ya, education ya? Aku sih go with the flow, tapi yang pasti passion aku tuh udah jelas kok. Teman-teman aku juga bisa ngelihat passion aku tuh lebih kepada ngajar, terus dia itu creating stories yang kayak gitu-gitu kan. Nah kalau ngajar sendiri kayak misalkan dari kayak ngajar di tempat-tempat yang istilahnya kota kecil ya. Aku rasa gini, kalau kota besar aku pikir banyaklah fotografer yang bisa sharing itu ya. Tapi kalau di kota kecil itu bagaimana mereka struggling untuk mencari jati diri tentang tempat mereka gitu loh. Bagaimana mereka, apalagi media sosial nih. Kayak kemarin aku habis pergi dari Sanggau dan Sekadau kan. Kalimantan ya. Kalimantan. Kalau dari sekilas pandang nih, masuk dari permulaan kota sampai selesai, kita pasti akan mikir apa ya yang akan aku naikin dari kota ini gitu kan. Tapi kemarin aku titip pesan sama mereka, aku bilang gini, bahwa kalian nggak perlu menciptakan sesuatu yang sudah dilakukan kota lain. Kalian perlu lihat aja di kota kalian apa, itu kalian rapihkan, terus kalian berkumpul, bicarakanlah bersama satu kota itu. Nah berbicara itu melalui 2 hal, melalui foto dan melalui tulisan. Makanya aku bilang sama mereka, memulailah bercerita, aku bilang gitu, karena hanya dengan ceritalah kita bisa mengundang orang untuk tahu gitu kan. Kan sekarang kayak misalkan kalau buat aku ya, aku sih nggak ada masalah dengan fotografer yang hanya mengunggah foto lalu kasih hashtag fotografi ini nggak apa-apa lah, itu memang mereka mungkin hanya di situ gitu kan. Karena tapi aku juga motret nggak bisa nulis. Iya maksud aku gitu. Tapi kan kalau untuk teman-teman yang di tempat-tempat ini, alangkah baiknya mereka tidak sekedar pamer foto, tapi menurut aku mereka harus dibarengi dengan bercerita, agar tidak hanya membawa value ke diri mereka sendiri, tapi membawa value dimanapun mereka tinggal gitu. Apalagi kalau tempatnya ini kecil. Iya benar. Gitu loh. Nah makanya sebenarnya kalau di daerah kecil ya khususnya, mereka tuh beranggapan kalau tempat mereka tuh nggak ada bagus-bagusnya gitu loh, karena mereka tiap hari di situ. Iya, itu yang aku juga bilang sih kemarin. Begitu. Jadi itu yang juga karena bilang kemarin. mindsetnya karena tiap hari lihat, jadi ngerasanya biasa. Padahal berbanding terbalik. Ini contoh nih kayak temanku coba masuk ke Diki. Tolong. DICK Diki itu apa ya? Sorry, aku tuh lupa namanya. Diki. Nah dia itu Lakwat Sejawas, coba tulis Lakwat Sejawas, Lakwat. Nah Diki ini dia tuh tinggalnya di Molo, Lakwat, LKOAT, Lakwat, LAKOAT. Nah itu Lakwat Kejawas. Nah Diki ini tuh berasal dari nama tempatnya di Molo nih, ya kan? Nih di Molo tuh desanya tuh Taitov Village, Molo Timur. Ya. Kurang kecil apa gitu kan? Tapi karena Diki punya kemampuan bercerita yang sangat baik dan passionate banget tentang pangan ya, dengan makanan pangan.
dan budaya. Dia bikin perpustakaan, dia bikin tentang apa namanya, tentang pengarsipan, tentang apa. Akhirnya Diki diundang ke Amerika gitu kan. Akhirnya banyak orang tahu tentang Molo, tentang sambal luat, pengetahuan yang luar biasa nih kan. Mereka mau pameran arsip foto-foto juga nanti di ini yang ini nih. Dan Diki tuh nih, Diki juga udah apa segala macam ya. Nah ini sahabat aku Windy, mana Windy nih nggak kelihatan. Ini Maria, ini Diki. Oke, ini Diki orangnya ya. Nah Windy kayaknya lagi motret. Windy itu dia yang ngajarin nulis. Biasanya aku suka tandem sama Windy. Jadi aku ngajarin foto, Windy ngajarin nulis. Nah ini foto-fotonya kemarin aku yang pilihin dari hasil foto jepretannya Windy pakai handphone, gitu loh. Tapi kan permasalahannya itu bahwa apapun alatnya, kemarin aku juga ngomong di Sanggau, aku bilang gitu, alat mahal itu akan memperbaiki kualitas. Benar. Kita akan berbicara kualitas. Benar. Tapi aku bilang gitu, yang akan berbicara tentang kehebatan dan foto yang baik itu menurut aku adalah yang kita ini, yang manusianya kan. The man behind it. Yes, dan foto bagus buat aku adalah foto yang bisa bisa melaksanakan tugasnya sebagai komunikasi visual, bisa berbicara banyak hal dan punya manfaat. Nah kayak ini menurut aku apapun yang kupilih ini yang besok tayang ini akan menjadi foto yang sangat bagus. Karena apa? Karena arsipnya ini loh gitu loh. Siapa yang akan mengarsip tentang jamur mereka, tentang tentang rumah bulat ya, bagaimana rumah bulat ini penting sekali buat tentang keberadaan pangan. Jadi bagaimana si Diki bercerita tentang rumah tradisional dianggap miskin. Padahal ketika kita pindah ke rumah batu, orang-orang tidak lagi bisa menyimpan makanannya di rumah batu itu kayak rumah ini nih. Lumbung ya kan. Iya, tapi kalau rumah bulat tadi itu mereka menyimpan makanan jagung bisa sampai 2 tahun, tidak ada kelaparan, tidak ada apa-apa. Begitu dianggap bahwa rumah tradisional adalah berkonotasi miskin, akhirnya mereka jadi ingin membangun rumah batu seperti ini. Akhirnya terjadi apa? Mereka tidak lagi menyimpan makanan, padahal kan ini kan daerah yang cukup kering gitu kan, dan segala macam gitu. Kalau di Molo aku rasa tidak, tapi maksudnya aku untuk daerah sekitar ya akhirnya terjadi adalah kelaparan gitu kan. Ya, itulah yang terjadi pada saat Itu era-era masuk sekarang tuh harus begini kadang-kadang ini ditinggalkan. Apapun politik budaya di belakangnya, tapi buat aku foto ini kemudian menjadi arsip dan menurut aku inilah gunanya visual ya gitu loh. Akhirnya inilah foto yang bagus ketika dia bertugas dan melaksanakan tugasnya dengan baik gitu loh. Benar. Makanya aku dia melaksanakan tugasnya Pak. Jadi dia memberitahukan kepada orang banyak tentang ini bercerita tentang lakuatku Jawa sini, tentang Molo, tentang apapun gitu. Percuma kita bilang foto bagus gini, tapi kalau menurut aku ketika kita membutuhkan informasi tentang suatu tempat di Indonesia, kita tidak bisa mendapatkan foto itu gitu. Benar. Nah, untuk daerah yang paling berkesan di mana, Mas? Susah kalau di Indonesia karena aku ya bahkan sesederhana Sanggau pun menurut aku berkesan aja. Kan pasti ada yang wah ini istimewa sekali, nggak istimewa sekali lah, tapi iya biasanya lah, gitu loh. Kalau yang istimewa itu nggak ada hubungannya dengan foto, keindahan alam, tapi lebih karena aku dibesarkan dulu di sana. Aku kan dulu dibesarkan di Makassar sama Bali. Jadi aku tuh besar di Makassar, Bali dan di Bogor. Jadi kayak aku tuh TK SD kan di Makassar. Jadi kalau aku pulang ke Makassar tuh rasanya kayak pulang aja. Kayak pulang kampung aja. Kayak pulang kampung aja. Terus di Bali aku kan dari SD sampai SMP. Jadi kayak ya kayak pulang kalau ke Bali gitu kan. Terus kemudian aku SMA di Bogor. Nah, aku mau nanya nih Mbak Sasha. Kalau misalnya datang ke satu tempat gitu ya. Di situ kan ada cerita, ada kita juga ngambil foto gitu ya. Pernah nggak sih tersirat bahwa bagaimana caranya kita bisa memajukan daerah ini atau membantu daerah ini? Iya tadi seperti apa yang Diki lakukan. Nggak, maksudnya let's say sampai sebatas exhibition nih misalnya, and then kedepannya harus ngapain gitu, pernah nggak seperti itu? Exhibition itu adalah menurut aku adalah the list yang ada di kepalaku. Tapi lebih kepada bagaimana aku bisa menularkan
penduduk sekitarnya untuk mendokumentasikan apapun Benar, dan untuk bercerita. Benar-benar. Nah itu punya jangka waktu nggak gitu? Ya selama aku dibutuhkan, aku kan sering dipanggil sama kementerian juga. Gitu. Dan kadang-kadang juga ada panggilan, misalkan kayak Diki tiba-tiba WhatsApp temen di daerah, WhatsApp, Mbak mau nggak ini? Kadang-kadang mereka juga begini, tapi nggak ada bayarannya. Nggak apa-apa, aku bilang gitu. Ya maksud aku kalau asal tujuannya itu aku bisa aku kan ngerti nih tujuan mana yang bisa dikomersialkan, tujuan mana yang ya lah bisa dipilah-pilah yang nggak ya. bisa itu kan kan bisa memilah-milah. Nah kayak gini kamu sampai kapanpun sih. Makanya kayak kemarin waktu dibilang mau nggak kesanggo sekian jam gitu, aku bilang mau, aku bilang gitu. Bahkan aku dibilang Bapak mau ngirim aku ke pedalaman mana juga aku hayo, aku bilang gitu. ini memang kalau aku kan memang spesifik ke arah sini. Kalau kemarin tuh pertanyaannya gini, kemarin di kelas aku bilang begini, aku tuh nggak sepakat dengan bilang bahwa kemarin ada anak komunitas dari fotografi kan, terus aku bilang salah satu pertanyaannya aku jawab dengan gini, aku tidak sepakat untuk lebih mengejar kepada terkenal bahwa saya adalah yang termahal. Oke. Karena buat aku yang terpenting bukan yang orang mengenal aku sebagai termahal, tapi bagaimana aku bisa hidup dalam karirku ini sepanjang itu gitu loh. Gimana aku bisa mempertahankan karirku dan terus follow update. Aku bilang sama mereka begitu. Karena setahu aku yang aku lihat ketika beberapa temanku terkenal adalah yang paling mahal, itu tuh seperti pisau juga buat mereka. Ya gitu kan. Juga sebenarnya. Ini yang ngomong orangnya sendiri gitu kan. Orangnya sendiri ngomong ke aku gitu kan. Dia bilang katanya salah nih dulu strategi gue bilang gue pengen dikenal sebagai yang paling mahal ya Sa. Terus aku bilang, oh aku gini, aku tidak akan bilang bahwa jalan itu adalah jalan ninja yang salah, aku bilang gitu ya. Tapi kalau buat aku sendiri, kalau aku personal, aku tidak akan memilih jalan itu. Aku akan memilih jalan bagaimana aku bisa mempertahankan karir ini sepanjang mungkin dengan berkarya dan passionate. Ketika aku passionate melakukan seperti ini, pasti ada aja jalan yang akan support gitu. Dan orang akan lebih jelas. Oh, Sasa aja. Karena Sasa suka begini, Sasa tahu soal ini, Sasa tahu. Jadi spesifik banget gitu loh akhirnya. Benar. Ya kadang-kadang kan orang terlalu obsesi pada akhirnya setelah di ujung pusing sendiri. Tapi kan kalau dia obsesi ya dia harus bertanggung jawab dengan obsesinya dia gitu. Masalah karena itu memang yang harus ditempuh seperti itu, pasti dia punya cara lain untuk bagaimana untuk. Tapi ketika kalau orang bertanya sama aku akan jawab bahwa aku tidak akan memilih jalan itu gitu. Ya. Oke, luar biasa nih. Nah, mungkin bisa kasih sedikit tips ya buat daerah lah, yang pencinta foto dan pencinta apapun juga, harusnya seperti apa sih? Apa tuh maksudnya harus Jadi seperti misalnya untuk yang misalnya kalau dia punya daerah bagus atau daerah sendiri lah gitu ya, kadang-kadang mereka males untuk motretnya aja males kan. Kadang-kadang mereka gitu loh, kadang-kadang mereka mau ngelihat daerah biasa aja gitu loh. Jadi bisa nggak kasih tips Mbak Sasha, sebenarnya bukan tempatnya yang nggak bagus tapi harus ngapain sih mereka gitu, bercerita kah, harus apakah? Iya, kalau menurut aku kemarin posting sih, kalau dibalikin ke Instagram aku kemarin posting dalam rangka yang di Reels. Oh di Reels. Di Reels. Okay. Aku posting yang ini nih. Ini. Ya. Di situ aku posting, aku bilang setiap tempat itu istimewa, bukan sekedar aku berusaha menghibur ya. Tapi yang bisa membuat itu menjadi istimewa adalah orang-orang yang tinggal di dalamnya. That's right. Gitu loh. Gitu. Karena kalau orang di dalamnya hanya bisa bilang mengeluh tempat kita nggak menarik, mungkin kamu yang tidak tertarik kepada tempatmu gitu loh. Karena ketika aku membuat video ini kan video biasa aja ya. Kemudian beberapa ada yang nge-DM, dia bilang, Mbak kenapa jadi eksotis banget ya? Dia bilangnya, karena aku tidak pernah menganggap satu tempat itu tidak pernah menarik gitu loh. Aku harus mencari apa yang itu ya gitu. That's why I love photography, karena disitulah kenapa aku jatuh cinta, bahwa di situ aku harus belajar membuat sesuatu
kadang-kadang kita memotret yang tempatnya bagus, tapi kita nggak tahu cara memotret dengan baik, akhirnya tempat itu kelihatan nggak Iya, jadi bagus biasa gitu aja kan. gitu kan. Iya. Terus ketika kita ketemu tempat yang tidak bagus, kita punya challenge, kita harus memotret yang bagus. Jadi dua arah itu menurut aku harusnya kita lakukan. Oleh sebab itu aku bilang berpikirlah seperti itu gitu. Makanya aku nulis begitu. Semoga dibaca sama teman-teman di Sanggau sih. Harusnya bukan untuk semua orang ya, harusnya Iya. ini bahwa ini karena ini kecenderungan yang sering kata-kata ini gitu ya, menurut mereka bahwa daerah saya biasa aja. Iya, itu juga aku bilang. Jadi kayak misalnya nih, contoh lah di Sanggau, Kalimantan pada khususnya, yang motret landscape-nya sedikit porsinya. Iya. Untuk tentang kebudayaan apa, yang banyak adalah arahnya ke fotografi model. Gitu. Karena aku udah apa namanya sering bertemu dengan teman-teman di sana, karena mereka nganggap daerah dia biasa aja gitu loh. Yeah. Dan menurut saya siapa bilang biasa gitu loh. Bagaimana kamu mengeksplornya sebenarnya, bagaimana cara mengemasnya sebenarnya. Ini kan dari kata-kata ini jelas nih kan. Setiap tempat istimewa. Tapi ya kadang-kadang mereka nganggap ya itu seperti saya bilang tadi, tiap hari ngelihat itu jadinya biasa aja. Ya. Padahal banyak fotografer luar negeri. Benar. Nah kemarin juga aku bilang sama teman-teman juga ya, aku bilang gini, tempat ini istimewa banget tergantung dari kalian. Terus ada satu hal lagi yang dimana yang bertanggung jawab itu lebih kepada layer atas sampai bawah. Itu adalah ketika kamu sudah berani mempromosikan sesuatu, kamu harus pikirkan nasib orang yang akan datang itu. Benar. Orang ini jalan terbang dari luar negeri, membuang begitu banyak waktunya sampai ke tempat kamu. Akhirnya kalau tempatmu juga tidak bisa bertanggung jawab kepada pada hal yang dipromosikan, ini kan waktunya orang percuma. Ini first impression loh. Akhirnya ketika orang itu nanti dibilang first impression ya, ketika orang itu dia bilang nggak usah ke sana. Kenapa buruk gitu kan? Itu selesai permasalahan. Iya. Bener. Itu kejadian dulu sama itu apa? Yang di Manado itu underwater. Oh, Bunaken. Bunaken. Satu orang bilang katanya Bunaken itu isinya sampah, jelek apa. Panjang. Terus kemudian kan aku ke sana. Aku ngobrol nih sama diver sana. Diver sana sampai emosi. Terus dia gitu, dia nanti Mbak lihat. Aku bilang tenang. Aku nih datang karena aku tidak mengikuti apa kata orang, aku gituin kan. Ini aku datang untuk membuktikan. Ternyata sampai sana kan keren banget di bawah situ ya. Kalau aku suruh balik lagi, aku mau gitu loh. Nah itu, tapi kan itu first impression yang kita nggak bisa protes sama orang. Mungkin pada saat dia datang dia mengalami satu peristiwa yang tidak aku alamin gitu loh. Ya kan? Tapi efeknya jadi panjang gitu. Karena masing-masing pengalaman orang kan beda-beda. Betul. Mereka datang pas bagus ya bagus. Iya. Kayak misalnya mereka datang di waktu yang cuaca yang salah juga. Iya. Jelek banget gitu. Gitu. Oke. Mas Sasha ini luar biasa sekali. Dalam waktu dekat ini ada event apa? Atau mau rencana kemana gitu? Ada kontrak sih di akhir tahun ini. Tapi kontrak ini masih di daerah Jawa sih. Daerah Jawa ya. Iya, jadi mempromosikan, menceritakan, masih sifatnya menceritakan. Tentang satu destinasi? Jadi mereka punya paket, perjalanan. Jadi klien aku tuh kan maskapai tadi udah ya. Klien aku tuh juga banyak hotel-hotel. Jadi kayak hotel hire aku, kemudian nanti di situ aku di mereka bikinin itinerary. Terus di situ nanti aku diminta bercerita tentang yang lain-lain, tapi istilahnya aku nginepnya pulangnya ke sana. Tapi mereka punya paket perjalanan ini dan itu ini tuh. Nah ini yang akhir bulan ini sepertinya itu. Terus kemudian ada paling ngajar-ngajar aja sih, lebih pada ngajar-ngajar aja. Ngajar-ngajar, lebih senang ngajar untuk usia berapa? Kalau sekarang sih apa aja. Aku tuh kayak ngajar itu karena aku passionate banget dan aku udah jam terbang cukup banyak. Jadi aku bisa menyesuaikan, misalkan aku materinya diminta Mbak ngajar teknis, terus aku masuk satu kelas, terus aku liatin wajahnya kan. Biasanya aku akan memulai pertanyaan dengan, beberapa pertanyaan. Aku akan mulai dengan beberapa pertanyaan sehingga ketika mereka menjawab, aku tahu nih. Ya batasan mana yang akan aku bicarakan, karena kan percuma aku membicarakan hal yang mereka tidak butuhkan gitu loh. Gitu kan. Mengajar kan bukan satu arah kan. Benar. Nggak maksudnya kan aku punya pengalaman ngajar ya. Ngajar ibu-ibu tuh lebih susah dibanding ngajar
anak SMA atau kuliah? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak. Aku pernah ngajarin ibu-ibu polisi. Jadi yang maju ke depan ajudannya. Nah, tapi ibu-ibunya aku encourage. Jadi kan itu kan tantanganku sebagai pengajar. Benar-benar. Begitu aku encourage, mereka turun semua dan mereka tuh exciting banget gitu. Ya gimana kita akhirnya ini sih. Oke, mungkin nanti kapan-kapan kita jalan bareng. Boleh. Ini aku lagi getol bikin video drone. Oh, video drone. Nanti kita bareng-bareng ke BSD ya. BSD? Tanggal 18. Apa tuh BSD? Oh, oke. Oke, kalau gitu. Pernah nanya tuh, ayam nggak diajak. Ayam nggak diajak. Ayam Oke, ini berapa hari kemarin di Sanggau ini? dari tanggal 4 sampai tanggal 9. 49 ya. Oke. Karena di 2 kota kan, Sanggau dan Sekadau. Ya, perjalanannya luar biasa juga ya. Oke Mbak Sasha, terima kasih banyak, sukses terus ngajarnya, sukses terus untuk karirnya. Ya, terima kasih. Dan selalu berkarya. Thank you. Terima kasih. Bye bye. Bye.